berani buka-bukaan. Ini bukan zaman Ahok dulu, nggak sembarangan bicara agama yang lain. Selama kita tidak menista agama yang lain, silakan bicara tentang itu. Semakin bebas Indonesia berbicara tentang agama yang lain. Tapi jangan mendiskreditkan, jangan menjelekkan, jangan mengatakan agamamu yang paling benar, tidak. Hargai agama yang lain. Saudara hanya cukup memberitahukan kebenaran agamamu, cukup. Tanpa usah berdebat. Karena Tuhan marah kalau saudara berdebat tentang agama. Makanya saya ini banyak kali grup saya di sini, grup-grup pembahas. Capek mata saya, capek. Ada banyak grup di sini. Saya tertawa saya. Terus terkadang saya bilang sama mereka, kalian kira kalian lebih pintar dari iblis tentang Tuhan itu, saya bilang. Belum tentu kalian lebih tahu daripada iblis. Iblis tahu siapa Tuhan. Biar mereka malu. Berdebat tentang agama, berdebat tentang ini. Belum tentu kalian lebih pintar dari iblis, saya bilang. Itu. Jadi itu kawan artinya beribadah. Janganlah hanya kebiasaan. Ambil hikmatnya, cari kebenaran itu. Jangan hanya ikut-ikutan. Ya, pernah di lapas, nggak pernah ibadah, Kristen dia, ini sekedar ya. Kalau di lapas umumnya kan dikasih kadang makanan, kebanyakan nih. Kalau di tahanan polisi sekali-sekalinya. Ya. Kalau di lapas itu kayak di Jakarta kemarin itu wajib di situ saya kasih makanan dan kawan-kawan. Jadi lebih enak di lapas itu. Udah dimanjakan, dikasih pendidikan, menjahit, mekanik dan semuanya dan sebagainya. Kalau di sini apa? Masih begini, gini. Dak dikduk. Berapa lama hukumanku? Dak dikduk. Macam mana? Saya diganggu polisi enggak? Aku termasuk bunga desa lo di sini. Cantik lo saya. Diganggu enggak saya? Enggak, wanita-wanita khawatir juga ditahan di polisi. Kalau di lapas sudah enggak. Saya enggak meremehkan polisi, enggak mengatakan di sini. Amin atau amin? Itu sudah rahasia umum. Jadi rasa takut itu termasuk homoseks banyak kali di situ. Belum lagi geng. Oh, lapor dulu, uang kamar. Jangan sembarangan kau tidur. Siapa kau? Kapan apa kau? Saya tidak katakan di sini ya. Jadi itulah enaknya kalau sudah di lapas, saudara sudah tahu, sudah inkrah, sudah putus, sudah tahu hukumanmu. Kalau di sini masih bertanya. Sedangkan sidang aja sudah bosan-bosan nunggu sidang. Seperti Jack Marpau. Pak Hakim, Pak Jaksa, kapan lagi aku di sidang? Sudah 3 bulan aku di sini. Nyamuk aja kawanku di sini. Tolonglah. Itulah kamar 13 kan. Jadi itulah kawan, syukurilah keadaanmu. Kalaupun saudara masih ditahan di sini, seperti ibu ini sudah lama kali, ambil hikmahnya. Itulah masih peradilan di Indonesia. Ya, saya pun kadang membela klien saya mau bilang apa? Sabarlah. Saya juga terkadang klien saya bagaimana Pak pengacara begini, lama kali saya di sidang, sabarlah. Jadi ambil hikmatnya itu, jangan saudara rugi berapa kali. Pertama saudara dipenjarakan di sini tidak bebas, makan dan minum terancam, ya tidur terancam, ya kalau mandi apalah bolehlah dan sebagainya. Tapi kalau saudara mengeluh dan putus asa, gentar dan takut, bimbang, ragu, cemas, bertambah-tambahlah penyakitmu. Syukurilah sudah. Yang lewat-lewatlah sudah. Yang penting saya tidak mau lagi melakukan itu. Jora maau damulau kube sisongoni molorumbe basau siap penjarao gabe jol mana hasea
Mamang jaksa, Bapak hakim, andi gando peau asa di sidang, nungato lululan au di bagas kamaro, lasso marnaro surat panggilan, nabobosau jalan hati, ganu bornginau ngali-ngalian, modum di siminau lagi sat pipik pelaso ado, rongi nasir gomima dong aku marbadai. Terus anggiat manian au ki gumulan, dan ulau kube si songoni. Rame-rame refren. Jora maaf, jora maaf, dan ulau kube si songoni. Molodung bebasau, molodung bebasau, siap penjarau, gabe jol mana hasea, jora maaf, jora maaf, jora maaf, dan ulau kubi si songoni, molorung bebasau, siap penjaraon, gabe parjamita nama. Jack Marpaung sudah semakin tua. Dia sudah semakin tua, belakangan ya tidak banyak lagi bergerak. Kita berdua sama dia. Jack Marpaung simbol saudara, kalau dia bisa bertobat lewat penjara, kenapa Anda tidak bisa? Terkenal kamar 13. Tergantung saudara, kamarmu blok B bikin nyanyi, blok E bikin nyanyi, blok D bikin nyanyi mukawan. Artinya memang seperti lelucon ini. Tapi kalau kita renungkan lagu itu, saya sering menangis. Dia terpanggil di penjara jadi pendeta, jemaatnya banyak. Maka itu saya bilang kawan-kawan, kalau Anda mau jadi pengkhotbah, kuping orang kurang panjang nanti. Mantan narapidana. Suka orang mendengarmu. Kalau latar belakang bapakmu pendeta, mamamu pendeta, udah biasa itu. Anda mungkin membunuh berapa kali, memperkosa berapa kali. Apalagi itu, yang begal-begal berapa kali. Saya pernah bilang nggak pernah ini raja begal di sini. Di sini kami dulu beribadah di sini, orang Batak juga. Pak Pendeta dia tobat. Terima kasih Pak Pendeta. Apa? Terima kasih polisi menangkap saya Pak Pendeta. Apa rupanya kasusmu? Aku raja begal. Di sini dia sungkem. Banyak orang yang lihat. Saya sebetulnya pernah kena begal juga. Saya chatting disambar HP saya. Sebetulnya saya kan benci, malah kita perlu. Jadi orang-orang yang di sini, ini dulu 3 lapis, ini 1 lapis. Tepuk tangan sama dia. Enggak, orang-orang di situ tepuk tangan sama dia. Artinya dia, terima kasih Pak Polisi, kau tangkap saya. Ya. Kalau enggak, dia bilang, aku akan dibakar hidup-hidup. Ya kan? Sekarang coba di Medan ini. Kalian lihat di TV kan? Sekarang ini di Komplek Raja Begal di daerah mana kemarin itu? Ada masuk itu. Udah digrebek Poltabes Medan itu. Ya. Hampir tiap minggu langsung mati-mati semua. Ada yang rahangnya terbelah lagi kayak gini. Nggak tahu lagi. Rahang ini terbelah. Kalaupun saudara merampok, mencuri kawan, janganlah sampai membunuh. Janganlah. Anda tidak punya hak membunuh orang. Kalau mencuri
Saya kira sudahlah Tuhan mengampunimu cepat. Aku juga dulu berapa kali mantan mencuri. Nggak ada tindakan yang tidak pernah saya lakukan. Sudahlah. Tapi kalau sampai mencabut nyawa kawan, jangan. Anda tidak berhak. Bahkan tubuhmu sendiri engkau tidak berhak dengan nyawamu. Pelihara nyawamu. Jangan masukkan racun-racun ke tubuhmu. Karena itu bukan tubuhmu. Bolak-balik saya bilang. Yang punya tato, jangan tambah lagi tatomu itu. Cukuplah tobat. Jangan. Karena tertulis di situ, orang yang bertato semuanya tidak akan masuk kerajaan sorga. Tapi itulah hukum kasih, hukum anugerah, bisa saudara diampuni. Kalau hukum Taurat langsung saudara dilempar batu mati. Apalagi yang ganti lato-latonya, langsung hukuman mati itu. Hukuman mati. Orang Yahudi tidak sembarangan maaf pegang perempuan gini, nggak bisa. Udah najis, nggak bisa pegang perempuan gitu, nggak boleh. Sampai sekarang. Jadi itulah hukum kasih karunia, hukum yang mengampuni kesalahanmu. Karena sudah seorang yang disembelih, saudara tidak perlu lagi kurban-kurban bakaran. Sudah satu orang dikurbankan. Tapi banyak pengajaran yang salah. Juru selamat katanya pencipta langit dan bumi. Hati-hati kawan. Ini masih sampai sekarang di YouTube kalau saudara buka. Pro dan kontra. Masa pencipta langit dan bumi katanya juru selamat. Sekalipun dia menjelma di dalam Yesus Kristus. Juru selamat tetap manusia. Bertobat pendeta-pendeta. Pendeta dari mana kau? Bilang juru selamat adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak perlu mati. Yang mati adalah manusia itu. Makanya dia dikatakan juru selamat. Makanya dia jadi raja di atas segala raja. Kalau Tuhan mati buat apa? Demi manusia. Apa hebatnya? Ada lagi mengatakan dia tidak merasakan apa-apa karena dia Tuhan katanya. Dia rasakan lo penderitaan, siapa bilang? Dia menangis di kayu salib. Dia menjerit, "Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku?" Itulah dia manusia. Jangan salah imanmu kawan. Hati-hati pendetamu. Hati-hati pendeta ya mengajarkan yang sesat. Makanya dia disebut juru selamat. Masa pencipta langit dan bumi mau mati? Enggak, dia tetap hidup. Yang mati itu adalah manusianya di dalam Yesus. Sekalipun dia jelmaan daripada sang pencipta langit dan bumi itu Bapa di sorga. Bolak-balik saya bilang, ya terakhir saya katakan. Makanya dibilang waktu dia sebelum mati, "Bapa, kenapa kau tinggalkan aku?" Memang betul-betul dia ditinggalkan. Asli 100% manusia di situ. Dan sebelum dia ditangkap, dan sebelum dia digantung, jangan pernah saudara lupa, "Bapak, kalau boleh cawan ini, penderitaan ini, lalulah daripadaku." Itu buktinya dia manusia biasa. Jadi jangan bilang itu pencipta langit dan bumi. Kalau boleh janganlah. Karena dia tahu sebagai dia Bapa di sorga atau Tuhan, dia tahu akan terjadi sama dia sendiri. Dia dua pribadi di situ. Sebagai manusia, kalau boleh janganlah kata. Jadi jangan gagal fokus mengartikan Trinitas. Makanya dia raja kita, manusia yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Dan dibilang, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak itu melalui manusia yang sudah diberikan mahkota, yang sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dia sudah raja di atas segala raja. Dia berhasil dalam penderitaan. Dia berhasil dalam godaan, cobaan iblis. 40 hari 40 malam dia puasa. Jadikanlah batu ini karena kau sudah lapar, hai anak manusia. Bukankah engkau bisa menciptakan itu menjadi makananmu? Apa kata Yesus? Makanan bukan hanya dengan roti saja,
Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Bapakku, itulah firman yang hidup. Sembahlah aku, kata iblis, akan kuberikan semua kota ini kepadamu. Sudah tertulis, hanya Bapa di sorga, Elohim, hanya Tuhan pencipta langitlah yang patut disembah. Dia tidak mau menyembah iblis. Lompatlah engkau ke bawah, karena sudah ada tertulis, kakimu akan ditatang oleh malaikat-malaikat. Sudah tertulis, kita tidak bisa mencobai daripada Tuhan itu sendiri. Jangan pernah saudara kalau sudah tobat, saudara ambil kelewang, Anda gorok begini, dalam nama Yesus saya tidak mati, Anda gorok begini, ya matilah kau. Anda loncat dari sana, aku orang Kristen, aku beriman, dalam nama ini loncat dari tower XL, jatuh ke bawah. Jadi ini pelajaran ini sampai sekarang harus kita ikuti. Makanya dari pribadi saya sebetulnya, kalau nonton di TV itu ada akrobat begitu, jalan dari tambang begini melewati jurang begitu. Ini dosa lo itu. Renungkan, jangan coba-coba saudara begitu. Jangan kau rasa bahwa Tuhan menyertai. Tuhan tidak mau engkau mempraktekkan kebolehanmu. Bukan itu inti bertuhan. Bukan. Atau kau minum racun gini, dalam nama Yesus aku tidak mati. Ya, termasuk orang yang naik trail itu, dalam nama Yesus saudara gini dari ini. Tuhan masih memberikan engkau bertobat, melakukan itu. Bolak-balik itu, jangan lakukan itu, jangan praktekkan itu. Akrobat itu sebetulnya dosa itu, jangan lakukan. Hidup yang biasa saja lah. Yang saudara bikin akrobat apa? Minta karunia dari Tuhan. Engkau jadi berkat sama orang lain, berdoa sama orang lain. Tuhan sembuhkan dia, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan tobatkan dia, tobatkan dia. Tuhan berikan kekuatan iman kepada dia. Itu yang saudara disukai oleh Tuhan, bukan akrobat. Sampai perempuan ininya mengalahkan laki-laki, semuanya begini. Kita renungkan sama-sama. Dosa atau enggak dosa itu? Diciptakan wanita bukan untuk itu. Petinju wanita begini semua, angkat besi dan ini semuanya, sampai tidak menikah, tidak mau punya anak. Demi karir. Banyak artis Indonesia tidak mau menikah demi karir. Padahal kalau wanita tidak melahirkan bisa kanker. Resikonya itu. Betul atau betul, Bu? Hati-hati. Jangan demi karir. Wanita sudah diciptakan sel telur. Harus dibuai, harus membuai ya. Ini banyak jadi kanker, tidak mau menikah, kanker payudara, serviks dan semuanya. Ya memang tidak harus kawin kita, tapi janganlah demi karir, petinju apa semuanya tidak mau menikah dan sebagainya. Ya, sekian dulu khotbah saya. Dimuliakanlah Tuhan. Sekalipun banyak yang saya ulang-ulangi karena ini yang paling saudara butuhkan. Apalah artinya saya berteologi ya, buka ini, sebentar aja nanti lupa lagi. Yang penting disadarkan dulu, Anda mengenal dia dan saudara mengenal dirimu sendiri dan menyadari apa perbuatanmu dan mau nggak meninggalkan itu. Itu aja bolak-balik sebetulnya. Nanti keluar dari sini silakan jumpa dengan saya. Jalan Sekip Baru nomor 9 depan kamar industri. Ya, belakang Majestic, Roti Majestic, dekat Tugu Tani. Kita ada 3 lantai di situ. Ya, kalau saudara mau sharing dan apa semua silakan. Ya. Terbuka. Saya sudah kasih kartu saya dan telepon saya. Mau bidang hukum silakan, bidang rohani silakan. Ya. Bagaimana caranya kepala gundul silakan juga. Saya ajari bagaimana caranya cukur sendiri. Ini kalau gundul 30.000 loh minimal ya. Mana 30 kan? Saya cukur sendiri.
Oke? Cukup? Jadi bagikan ya. Saya kira ada lebih kasih sama kita. Ada telur yang sisa bagi ya. Ya, yang bisa dibagi. Kalau semua nggak mungkin lah ya. Ya. Kita bernyanyi dan kita berdoa ya. Ada yang didoakan secara khusus? Yang kuat, yang biar dengar. Baru operasi, mau baru. Umur berapa tahun? Oh, SMK kelas 3. Penyakit apa itu? Kanker. Oh, jatuh. Ada yang lain? Ayo, yang kuat lagi. Ya. Siapa kecelakaan? Anaknya? Adik. Oh, adik. Oh, oke. Ayo, yang lain. Yang kemarin nggak jadi dibaptis ada ya, nggak jadi kemarin ya. Ya. Ya, minggu depan kita bikin lagi ya. Ya. Minggu depan kita bikin baptisan. Biasanya kalau ada pembaptisan perjamuan kudus itu otomatis itu. Tetapi kalau sebelum acara pembaptisan harus siap mengampuni orang. Kalau enggak saya enggak mau. Ya, harus. Ada banyak di penjara atau tahanan polisi tidak jadi dibaptis karena belum siap mengampuni orang. Enggak bisa loh. Tunggu aja. Cuma saya ajarkan sampai kapan kau sembunyikan, kau simpan dendammu, kesalahan orang lain, jangan sampai mati. Apa yang engkau perbuat di dunia ini engkau bawa nanti dalam penghakiman. Memang saudara tidak diadili dalam kubur. Ya, iman Kristiani di kuburan tidak diadili, pengadilan nanti. Ya, hanya sekali pengadilan, tidak pernah di dalam kubur. Kalau kita hidup ini masih bisa Tuhan mengadili kita, tapi kalau sudah dalam kubur tidak. Kalau dalam hidup ini Tuhan bisa mengadili kita, itu sering terjadi. Tetapi pengadilan terakhir nanti, saudara di Samaim atau di surga atau di neraka. Ada yang lain sebelum kita bernyanyi dan berdoa? Dan doakan saya dinominasikan jadi ketua Peradi Kota Medan. Ya. Dan saya sebetulnya tidak terlalu berambisi karena akan menyita waktu saya. Kalau saya ketua Peradi Kota Medan, walaupun nggak ketua Peradi pun saya bagian daripada DPN atau di pusat. Jadi tidak usah harus ketua. Karena akan banyak waktu tersisa. Karena saya rindu untuk keliling ke penjara-penjara dan tahanan polisi. Jelas terganggu. Jadi biarlah Tuhan ya menjawab doamu, menjawab doa saya. Ya kalau memang saya baik jadi ketua Peradi Kota Medan yang banyak menyita waktu, ya saya lakukan dan sebagainya. Ada yang lain lagi? Tidak? Baik, apa lagu kita yang terakhir? Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, jagakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak
cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sini berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Perhatikan saudaraku, sebelum kita berdoa, renungkan lagu tadi. Jangan kira saudara layak memanggil dia Bapa, karena dialah pertama memanggilmu anak. Sehingga dia yang melayakkanmu memanggil dia Bapa. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan tidak pernah diingkarinya. Namun kalau sekedar saudara anak, belum tentu saudara akan mewarisi kerajaannya. Karena saudara hanya bisa manggil Bapa, namun saudara tidak melakukan apa yang Bapa suka kepadamu. Waktu-waktumu, perbuatanmu, pikiranmu, rencana-rencanamu, itu harus sesuai dengan kehendak Bapamu. Hanya anak menghormati bapaknya lah anak yang tahu diri, anak yang bisa diperkenankan untuk menerima segala warisan bapaknya di sorga, yaitu Samayim. Sebelum Samayim, saudara pun akan menerima berkat-berkat Tuhan di dunia ini. Jadi jangankan di sorga, di dunia ini pun saudara diberkati. Asal saudara setia sampai mati, berpegang pada perjanjiannya, dan yang selalu ingat melakukan titah-titahnya. Kita nyanyikan sekali lagi ini dengan sikap berdoa, dengan sungguh-sungguh. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi dengan lambat, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Inilah ibadah kami ya Bapa, ya Aba. Kuduskan, layakkan, sempurnakanlah. Jika Tuhan masih ada roh-roh yang mengganggu dalam jiwa dan batin kami, dalam iman kami Tuhan, teguhkanlah, sempurnakanlah. Sehingga ibadah-ibadah kami selanjutnya Tuhan, ibadah yang berkenan di hadirat-Mu. Dan seluruh malaikat di sorga akan bersukacita oleh karena kebenaran ibadah kami Tuhan. Kasihanilah kami kalau kami masih lemah, dan kasihanilah kami kalau kami belum begitu kuat percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, mampukanlah kami tetap mengotot bahwa Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menangkap kami menjadi umat pilihan-Mu, umat yang boleh mengabarkan Injil kesukaan-Mu, kesukaan dunia ini, Injil kebenaran untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, kami berdoa di mana saudara kami anaknya yang operasi, biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang maha penyembuh, kekuatan roh-Mu Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit penyakit dan segala keadaan tubuh yang tidak sempurna.
Kami mengklaim kuasa itu terjadi kepada anak-anak kami, kepada istri kami, suami kami, kepada siapapun yang kami tinggalkan jauh daripada kami. Biarlah Engkau Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka, bukan hanya kesehatan, tetapi Tuhan berkati semua makanan dan minuman agar menjadi kekuatan bagi mereka semua. Takut, bimbang, cemas dan ragu janganlah kiranya melanda mereka, karena Engkau selalu pelihara kami di sini walaupun kami di dalam tahanan ini. Katakan kepada mereka, kami bersukacita bergeloria Tuhan senantiasa di sini, lewat ibadah-ibadah umum, lewat ibadah kami pribadi masing-masing. Karena itu Tuhan, jika Engkau memberkati kami, Engkau juga memberkati mereka yang jauh daripada kami. Kami doakan semua saudara kami yang ada di sel-sel dimanapun mereka berada di sini. Tuhan, sekalipun mereka bukan dalam kawanan-Mu, tetapi kami percaya Engkau juga memberkati domba-domba yang bukan dalam sekawanan-Mu. Kami percaya bahwa semua umat adalah umat-Mu, ciptaan-Mu, dan Engkau juga memelihara semuanya Tuhan. Kami doakan dari Kapolda yang baru, Wakapolda, semua direktur, semua kasat-kasat, bahkan semua polisi terendah sekalipun, berkati dan sertai mereka dalam menjalankan tugas kebenaran dan kasih. Pelihara sukacita-Mu kepada mereka sehingga mereka Tuhan boleh menjalankan tugas demi kasih dan keadilan. Semua polda-polda seluruh Indonesia, semua Polres dan bahkan polsek-polsek, Engkau Tuhan datang kepada mereka, jamah semua tahanan-tahanan sehingga mereka bersukacita, bergloria bahwa mereka tidak akan pernah cemas, bimbang, ragu dan takut lagi menghadapi persoalan hukum yang mereka hadapi. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan di bangsa kami Indonesia ini. Berkati, penuhlah kiranya kemuliaan-Mu di bangsa Indonesia, negara kami ini, sehingga kami negara yang bersatu, berbineka tunggal ika, saling membantu, saling mencari persamaan bukan perbedaan. Terima kasih Bapa. Malam hari nanti juga Engkau menyertai kami dalam tidur kami. Sebentar Tuhan, kami mau makan dan minum daripada apa yang Engkau persiapkan kepada mereka. Sedikit makanan dan minuman ini, hamba percaya boleh menjadi kekuatan bahkan obat kepada mereka tatkala mereka sakit. Terima kasih. Dalam keluarga masing-masing Engkau hadir kepada mereka sama seperti Engkau hadir kepada kami. Bapa, kami mau rindu Engkau mencurahkan berkat-Mu yang pernah Engkau turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kepada orang-orang yang keluar dari perhambaan, kepada dosa-dosa menjadi perlakuan yang baik di mata Tuhan. Semua orang-orang bertobat Tuhan. Engkau berkati kami saat ini. Sebelum Tuhan mencurahkan berkat yang sama, mampukanlah roh kami, jiwa dan batin kami memanjatkan doa yang sudah pernah juru selamat kami ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau